Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Rumah kontrakan bertingkat 2 terbakar di Timika. Polisi ringkus 2 pengedar dan sita 2,6 kg ganja di Kepulauan Yapen. Usai diteror kelompok bersenjata, polisi pastikan Bandara Bilorai aman. Rumah kontrakan bertingkat 2 yang terletak di Jalan Seroja, Kelurahan Kaperapoka, Timika, terbakar pada Kamis siang. Api berkobar melahap seluruh bangunan termasuk kendaraan milik penghuni rumah dan dengan cepat merembet dan membakar 3 rumah lainnya. Belum diketahui penyebab kebakaran karena penghuni tidak ada di rumah. Pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena mobil sulit masuk ke lokasi akibat jalan yang sempit, sehingga proses pemadaman terhambat. Petugas harus mencari cara agar selang air bisa mendekati titik api. Setelah berjibaku cukup lama, akhirnya petugas bisa memadamkan api sehingga tidak meluas ke rumah lain di permukiman ini. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Papua Barat meringkus seorang tersangka karena membawa ganja di Pelabuhan Laut Manokwari. Tersangka ditangkap ketika hendak keluar dari pintu pelabuhan. Ganja seberat 5 kg disimpan tersangka di dalam karung beras dengan berbagai ukuran. Selain itu, polisi juga menemukan 2 linting ganja serta 1 tas berwarna hitam. Tepatnya di pintu keluar pelabuhan, pelapor bersama saksi anggota melakukan penangkapan terhadap terlapor, di mana saat penangkapan tersebut ditemukan menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 1 buah karung ukuran 10 kg bertuliskan scale rice berisi ganja. 1 buah karung, kemudian 1 buah karung ukuran 5 kg bertuliskan scale rice berisi juga ganja. Kemudian 2 buah lintingan berisi ganja yang disimpan dalam tas punggung merek Milis warna hitam yang sedang dipakai oleh terlapor, di mana narkotika jenis ganja tersebut berasal dari Papua, negara Papua Nugini, yang dibawa oleh saudara berinisial Y yang saat ini DPO. Dan ganja tersebut diserahkan ke terlapor, saudara FK tadi, yang kami sebutkan tadi, pada saat kapal sudah berlayar dari Jayapura menuju Biak. Sedangkan DPO yang berinisial Y tadi tersebut turun di Biak, sedangkan terlapor melanjutkan perjalanan menuju Manokwari dengan membawa narkotika jenis ganja tersebut. Polisi masih meminta keterangan tersangka untuk mengungkap sindikat pengedar yang lebih besar. Kasus ini merupakan kasus terbesar yang ditangani Direktorat Reserse Narkoba di awal tahun 2023 di wilayah Papua Barat. Saat ini polisi masih memburu seorang tersangka lain. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat memusnahkan 10 kg ganja dengan menyeret 2 orang tersangka. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan bulan Januari dan Februari 2023. Pada Januari lalu, polisi menangkap seorang tersangka berinisial MH yang membawa ganja dari Jayapura dalam kemasan 17 bungkus plastik dengan total berat 3 kg. Lalu pada bulan Februari 2023, BNN kembali menangkap tersangka lain berinisial MA juga dari Jayapura beserta 3 rekannya dengan total barang bukti ganja sebanyak 7 kg. Pemusnahan barang bukti dipimpin Kepala BNN Provinsi Papua Barat Brigjen Heri Istu Haryono, didampingi Kepolisian Polda Papua Barat, Bea Cukai Manokwari, Kejaksaan Tinggi serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Kepulauan Yapen menangkap 2 pengedar narkoba jenis ganja di atas kapal penumpang.
Dua pelaku ditangkap polisi saat kapal yang mereka tumpangi berlabuh di Pelabuhan Serui, Rabu lalu. Selain menangkap dua pengedar, polisi juga menyita 2,6 kg ganja siap edar. 131, jadi total keseluruhan sekiranya ada sekitar 2.670 gram atau 2 kilo lebih. Jadi ini semua berdasarkan laporan informasi dari masyarakat dan keduanya diamankan di atas kapal penumpang. Mereka berdua ini diancam dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman denda paling banyak 1 miliar dan juga kurungan paling sedikit 5 tahun maksimal 20 tahun kurungan penjara. Kedua pelaku saat ini berada di sel Mapolres dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Kabupaten Yapen, Eman Beta melaporkan. Bandara Bilorai di Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Kamis kemarin sudah kembali berfungsi normal. Pesawat penumpang maupun kargo sudah kembali take off maupun landing di bandara yang menjadi pintu masuk ke Kabupaten Intan Jaya. Bandara ini sebelumnya ditutup karena mendapat serangan dari KKB pada Rabu lalu. Rabu pagi, pesawat kargo Smart Aviation yang mendarat di bandara terganggu saat bongkar muat barang. Kru bandara dan pesawat terpaksa berlindung karena takut terkena tembakan. Hal yang sama juga dialami pesawat Debi Air yang membawa penumpang. Pilot memutuskan putar balik ke Nabire karena khawatir dengan kontak tembak yang terjadi. Saat ini situasi di bandara sudah aman, namun aparat keamanan masih berjaga-jaga di lokasi. Telah terjadi gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, tepatnya pada pukul 7.55 waktu Indonesia bagian timur, maskapai Smart Air yang melaksanakan bongkar muat kargo mendapatkan gangguan tembakan dari arah bawah bandara di sekitar Sungai Bilogai oleh kelompok kriminal bersenjata wilayah Intan Jaya. Dan dari kejadian tersebut pukul 8.20 maskapai Debi Air juga gagal mendarat dan kembali ke Nabire. Pada bulan Juni dan Agustus 2021, Bandara Bilorai juga pernah ditembak KKB. Bilorai merupakan bandara yang sangat penting dan strategis di Intan Jaya karena satu-satunya akses bagi masyarakat di wilayah tersebut bepergian. Bandara ini juga penting bagi pemerintah dan lembaga kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan ke wilayah tersebut. Dari Sugapa, Papua Pegunungan, Igobat Momolin melaporkan.